Oke, baik. Perkenalkan, nama lengkap saya George Jambrita. Saya dari ketua PJJB. Saya akan melaporkan hasil laporan tentang pengukuran teodolit di gedung perpustakaan. Pertama, dari laporan pendahuluan bab 1, latar belakang. Dalam ilmu ukur tanah, pekerjaan pengukuran dibedakan menjadi dua, yaitu satu, ukur tanah datar atau plan survey adalah pengukuran yang tidak memperhitungkan bentuk dan ukuran bumi. Kedua, geodesi atau geodetic survey adalah suatu pengukuran yang juga memperhitungkan bentuk dan ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk relatif absolut titik-titik pada permukaan tanah, di atasnya atau di bawahnya dalam dan penentuan di relatif suatu daerah. Pemetaan khusus untuk bidang tertentu biasanya dilakukan di kawasan sehingga bumi masih dianggap bidang datar dan distorsi yang disebabkan kelengkungan bumi dapat diatasi. Di dalam proses pemetaan terdapat pengukuran kerangka dasar horizontal atau pengukuran mendatar untuk menaklukkan jarak, sudut, dan koordinat datar antara titik-titik yang diukur dari permukaan bumi, dan pengukuran kerangka dasar vertikal, pengukuran tegak vertikal untuk menaklukkan jarak, sudut, dan koordinat tegak antara titik-titik yang diukur, pengukuran titik-titik detail. Titik-titik yang telah diperoleh kerangka horizontal dan vertikal ini yang akan membentuk sebuah poligon yang dapat dilihat dengan adanya garis-garis yang menghubungkan titik tersebut. Dalam metode poligon, posisi titik diketahui koordinatnya ditentukan dari titik yang sudah diketahui koordinatnya dengan mengukur jarak dan sudut yang ada dalam poligon. Dalam pembuatan suatu peta diperlukan pengukuran di lapangan. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan sistem poligon dan dilanjutkan dengan pengukuran detail situasi. Tujuan praktikum. Tujuan praktikum ini bertujuan untuk mahasiswa dapat memahami prinsip kerja teodolit. Kedua, mahasiswa dapat menguasai pengoperasian teodolit untuk pengukuran titik tertentu. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui perhitungan dan petik data setelah melakukan pengukuran menggunakan teodolit. Lokasi praktik di Gedung Perpustakaan Politeknik Jepang dilengkapi dengan sketsa. Waktu pengukuran hari Selasa 18 April 2024, durasi pengukuran jam 12 sampai selesai. Adalah sketsa lokasi gambar gedung perpustakaan. Tujuan pustaka. Poligon adalah serangkaian titik-titik yang dihubungkan dengan garis lurus sehingga titik-titik tersebut membentuk sebuah rangkaian atau jaringan titik atau poligon. Poligon adalah mode untuk melakukan fungsi horizontal dari titik-titik lapangan yang berupa segi banyak dengan melakukan pengukuran sudut dan jarak. Tujuannya adalah untuk data lapangan berupa koordinat horizontal X, Y. Fungsi pengukuran poligon antara lain: 1. Angka 2. Pengukuran titik tetap atau benchmark. 3. Pengukuran bencana jalan raya, data irigasi, daerah industri, rumahan. Dan 4. Sebagai dasar untuk 4 pelaksanaan pengukuran yang lainnya. Ada dua jenis poligon, yaitu poligon terbuka dan poligon tertutup. Poligon tertutup adalah kerangka dasar pengukuran yang membentuk poligon segi banyak yang menutup. Yang dimaksud menutup adalah apabila mulai dari titik satu kemudian ke titik 2 dan seterusnya akan kembali ke titik satu lagi, sehingga akan membentuk segi banyak. Fungsi ini kembali ke titik awal adalah digunakan untuk mengkoreksi besar sudut pada tiap segi tersebut. Pada gambar di atas, semua sudut teratur, namun ada pengukuran di lapangan. Semua sudut mempunyai besaran yang berbeda-beda. Lalu bagaimana cara menerapkannya di lapangan? Prinsipnya yang perlu diingat adalah penentuan jumlah titik poligon disesuaikan dengan kondisi lapangan. Misalkan yang diukur lahan sangat luas, maka menggunakan banyak titik poligon. Usahakan menggunakan sedikit titik poligon, yang terpenting menutup. Semakin banyak titik poligon, maka tingkat kesalahan sudah semakin besar. Gambar di atas mempunyai sisi-segi 6. Menghitung jumlah keseluruhan sudut tersebut
dalam menggunakan rumus N kurang 2 kali 180. 2. Alat dan bahan. Alat dan bahan dalam melakukan pengukuran poligon tertutup menggunakan pertama teodolit, alat yang dibuat untuk sudut tegak, sudut horizontal dan sudut tegak. Kedua, statik, berfungsi sebagai tempat dudukan pesawat teodolit. 3. Rambu ukur jauh dan dekat. Rambu ukur dapat terbuat dari kayu campuran aluminium yang diberi skala pembacaan. Ukuran lebarnya 4 cm, panjang antaranya 3-5 meter. Pembacaan dilengkapi dengan angka dari meter, desimeter, sentimeter. Yang keempat, niko rambu. Fungsinya sebagai pedoman agar rambu ukur berdiri tegak dan lurus. Yang kelima, GPS. Berfungsi untuk pengambilan koordinat di awal pengukuran. Keenam, kompas berfungsi untuk membantu mencari arah utara saat pengukuran. 7. Meteorol, untuk mengukur jarak yang lumayan panjang. 8. Meter tangan, untuk mengukur tinggi alat. 9. Pilox, fungsi untuk memberi tanda pada titik. 10. Palu, untuk menandai titik poligon dengan paku. Payung, untuk melindungi pesawat teodolit dari paparan sinar matahari, lem. Bahan yang digunakan dalam proses pengukuran ialah paku, buku dan pulpen. Bab ketiga, pembahasan. Langkah praktikum. Adapun langkah-langkah pengukuran dalam dan perhitungan sudut dan poligon tertutup menggunakan teodolit. Pertama, persiapan. Pastikan semua alat yang digunakan sudah siap dan dapat digunakan dengan maksimal. 2. Survei lokasi yang akan diukur. 3. Setelah survei lokasi, dipastikan untuk menggambar agar mempermudah dalam langkah pengukuran berikut. Yang keempat, mulai menentukan sudut dalam satu sudut luar dengan memantau sketsa yang telah digambar sebelumnya. Selanjutnya, tentukan sudut horizontal baik right atau left, HR atau HL yang digunakan untuk pengukuran. Kemudian pastikan untuk tetap konsisten dalam pengukuran tersebut. Kelima, dalam pengukuran ini, kondisi sudut horizontal ada dalam keadaan biasa dan luar biasa, sedangkan sudut vertikal hanya sudut biasa saja. Pada kondisi sudut biasa, posisi baterai pesawat ada di sebelah kanan, sedangkan sudut luar biasa di sebelah kiri posisi baterai. Kedua, tandai titik yang telah diukur menggunakan pilox atau paku. 3. Mencari koordinat menggunakan GPS di titik awal dan hanya satu kali saja. 4. Dirikan pesawat teodolit di titik yang telah ditandai mulai dari 1 atau poligon 1 dan seterusnya. Nomor 5. Enterin dan datakan. Yang keenam, cari arah utara menggunakan kompas, lalu tekan press 0 OZ pada teodolit, tekan satu kali saja. Mulailah mencatat tinggi alat dan rambu sudut dan jarak pada form yang telah disiapkan. Hitung tinggi alat P1 dan seterusnya menggunakan meter tangan lalu catat. 9. Seorang memegang rambu di atas catat benangnya, namun dipastikan bahwa rambu dipegang dalam keadaan tegak menggunakan bantuan niko rambu. 10. Mulailah membidik, kemudian catat benang atas, tengah, bawah pada rambu. Catatan. Jika teodolit didirikan pada tempat yang panas, maka gunakanlah payung untuk menutupi area tersebut. 11. Kemudian catat sudut vertikal dan horizontal yang terbaca oleh alat. Pastikan lagi bahwa sudut yang digunakan adalah HR atau HL. Seperti yang telah diingatkan pada tahap persiapan, pastikan bahwa posisi baterai pesawat di sebelah kiri jika menggunakan sudut horizontal dan vertikal. Sedangkan menggunakan sudut horizontal dalam keadaan luar biasa, posisi baterainya ada di sebelah kiri. Untuk posisi sudut horizontal, biasanya untuk posisi sudut horizontal biasa dan luar biasa hanya berlaku pada titik poligon, sedangkan untuk detail hanya sudut biasa. 14. Berikut ukur jarak dari tempat alat target dibidik menggunakan meteorol. Oke, baik, selanjutnya langkah perhitungan poligon tertutup. Dalam perhitungan poligon tertutup, peneliti menggunakan bantuan software Microsoft Excel agar mempermudah dan mempercepat hitungan untuk plotting dan penggambaran. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Ya, jadi kita langsung ke Excel saja.
Untuk mempercepat jadi datanya, saya langsung cantumkan saja dan saya ingin menjelaskan saja. Yang pertama, masukkan semua data-datanya, tinggi alat, tempat alat, target yang dituju, tembak atau ditembak, bacaan rambu dengan BA benang atas, PT benang tengah, BB benang bawah. Oke, diameter, meter sekonnya, DMS sudah ditaruh semua. Oke, yang pertama untuk mencari DD. Cari DD adalah dengan menggunakan rumus D tambah M bagi 60 tambah S bagi 3600 dan hasilnya 1244,21. Untuk mempermudah langkah, tinggal tarik ke bawah, copy ke bawah aja, sudah pasti hasilnya langsung muncul. Oke, seperti yang di P2 juga, menggunakan rumus yang sama, dengan D tambah M bagi 60 tambah S kali 3600, hasilnya. Setelah itu tinggal tarik ke bawah, muncul anak panah, tinggal tarik ke bawah. Oke, hasilnya langsung. Oke, sebaliknya juga, sebegitunya juga dengan P3 dan P4, melakukan rumus yang sama dengan D tambah M bagi 60 tambah S bagi 3600. Itulah hasil DD. Oke. Untuk mencari sudut beta di P1, kenapa hanya ada 1? Karena itu diambil dari dia punya nilai asimut. Dia itu sudah ada nilai asimutnya sendiri. Dia punya nilai asimut dari nilai DD itu sendiri. Sehingga nilai beta adalah sudut belakang kurang sudut depan. Terus, kenapa tambah 360? Karena di sini mendapatkan hasil nilai negatif. Karena sudut beta tidak boleh mendapatkan hasil nilai negatif. Dan saya menambahkan dengan 360. Jika nilai lebih dari 360, maka dikurangi dengan 360. Karena beta nilainya tidak boleh negatif dan tidak boleh lebih dari 360. Oke, itu alasan yang pertama. Karena sudah ada asimut. Yang kedua, kenapa beta hanya ada 1? Karena kita mencari titik acuan sudut dengan arah utara di titik awal menggunakan koordinat GPS. Makanya di poligon pertama beta hanya ada 1. Yang kedua, P2, nilai beta P2 diambil dari nilai DD. Beta diambil dari nilai P2. Ya. Dengan catatan P3 menggunakan rumus dari sudut belakang kurang dengan sudut akhir. Rumusnya tetap sama dengan beta ini. Kan nilainya kembali sama, jadi karena kurang 0, jadi hasilnya tetap sama. Jadi langsung copy saja untuk mempermudah. Catatannya rumusnya harus tetap sama, yaitu rumusnya sudut belakang kurang sudut depan. Hasilnya begini. Begitu juga dengan P4. Sudut belakang kurang sudut depan. Langsung copy saja untuk mempermudah langkah-langkahnya. Ya, mudah saja. Oke, sekarang kita lanjut dengan mengukur sudut luar biasa. Tadi kan menggunakan sudut biasa, sudut horizontal yang biasa dengan sudut horizontal biasa. Yang ini sudut horizontal biasa. Yang sekarang kita melanjutkan dengan mengukur sudut horizontal yang luar biasa. Luar biasa, kita hanya menghitung
poligon saja, detailnya tidak perlu. Oke, dengan masukkan data-datanya DMS. Yang pertama seperti tadi mencari DD dengan rumusnya D tambah M bagi 60 tambah S bagi 3600. Ya, seperti biasa langsung tarik ke bawah aja copy dan hasilnya pasti keluar. Jadi P1, P2 juga berlaku demikian dengan rumus yang sama. PD tambah M bagi 60 tambah S bagi 3600. Oke, langsung muncul hasilnya. Bisa tarik ke bawah. Oke, begitu juga dengan P3 dan P4. Oke, selanjutnya mencari beta. Beta adalah sudut awal kurang sudut akhir. Muncul hasil beta. Itu juga P2. P2 karena hasilnya negatif, jadi saya menambahkan dengan 360. Jika hasilnya negatif, tambah 360. Jika hasilnya lebih dari 360, maka kurang dengan 360. Oke. Ini juga sama rumusnya. Saya tambahkan dengan 360 karena hasilnya lebih negatif. Ini juga 360. Oke. Oke, ini sekarang mencari beta rata-rata. Beta rata-rata menggunakan rumus average dari beta sudut biasa, horizontal biasa dengan yang luar biasa. Langsung hasilnya 270,03. Ini hasil dari rata-rata beta. Itu juga dengan P2, P3 sama rumusnya average dan P4. Oke. Semuanya jumlah dari beta Untuk jumlah dari beta rata-rata, iya, jumlah dari beta ini. Hasil dari beta rata-rata P1, P2, P3 dan P4. Oke, syaratnya N2 N dalam kurung N tambah 2 tutup kurung kali 180 dengan N adalah jumlah dari titik poligon. Oke, sekarang untuk mencari koreksinya, koreksi adalah jumlah dari jumlah beta rata-rata kurang syaratnya bagi dengan 4. N itu jumlah titik poligon 4. Yang 4 pol di sini kan? Ya. Jumlah titik poligonnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Bagi 4 sama juga dengan P2. P3 sama P4. Nah, terus mencari terkoreksinya. Terkoreksi adalah jumlah dari beta rata-rata kurang koreksi. Oke. P2 sama, P3 dengan P4 sama. Oke, sekarang untuk mencari asimut. Asimut di P1 diambil dari sudut DD di P1. Ya, karena P2-nya asimut belum diketahui, P2, P3, P4 belum ada asimut, maka carilah nilai asimut dengan cara rumusnya, yaitu untuk P2 dia punya rumus adalah asimut awal tambah terkoreksi dari P2 tambah atau kurang 180. Ya. Karena kalau seandainya pakai 180 dan hasilnya negatif, maka ditambah dengan 360. Tapi kalau tambah 180, dia punya hasilnya lebih dari 360, maka kurang dengan 360. Tapi kalau nilainya pas-pas, maka katong cukup habis DP ditambah atau kurang 180. Intinya, asimut beta tidak boleh nilai
negatif. Oke. Gitu juga dengan P3 dan P4. Intinya rumus untuk azimut adalah azimut awal dari titik sebelumnya, tambah terkoreksi, tambah atau kurang 180. Itu rumus azimutnya. Terus untuk memastikan perhitungan ini benar atau tidak, maka ada yang namanya kontrol. Nah, kontrol yang perlu diperhatikan paling pertama di sini adalah nilai dari jumlah terkoreksi sama dengan nilai dengan B syarat. Nah, untuk menentukan nilai B syarat adalah kita harus tahu pengukuran ini menggunakan sudut dalam atau sudut luar. Nah, kalau sudut luar dia punya B syarat N tambah 2 kali 180. Tapi kalau untuk menggunakan sudut dalam N kurang 2 kali 180. Dengan N adalah banyaknya titik poligon. Ini bisa lihat nilai koreksi sama. Untuk mengetahui nilai azimut ini benar atau tidak, nilai dia kontrol. Kontrol adalah hasil perhitungan azimut akhir. Hasil ini sama dengan hasil pengukuran azimut awal. Yang ini ukur, ini hitung. Ya. Oke, selanjutnya kita hitung di sudut vertikal yang biasa. Masukkan datanya DMS, terus cari DD-nya seperti rumus awal. D tambah M bagi 60 tambah S bagi 3600. Terus copy ke bawah. Ya, seperti pada tabel ini. Selanjutnya kita mencari Helling. Helling didapatkan dari 90 kurang A kurang DD. 90 itu rumusnya 90 kurang DD. Akan mendapatkan hasil Helling. Terus copy ke bawah. Lakukan juga hal yang sama pada P2. 90 kurang DD. Oke, selanjutnya jarak. Jarak ini rumusnya 100 kali benang atas kurang benang bawah kali cos dalam kurung radians kali Helling tutup kurung pangkat 2. Dan hasilnya begini. Langsung tarik saja ke bawah. Seperti rumusnya. Terus mencari jarak rata-rata. Jarak rata-rata itu average dari titik P dan dari titik P1 atau P3 kurang P2. Lalu adalah hasil jarak rata-ratanya. Ya, P3 kurang P2 jarak rata-ratanya. 3 kurang average dari jarak P3 kurang P2 ini. Terus copy ke bawah. Copy saja ke bawah. Dipakai juga pada tempat alat di P2
dengan rumus yang sama, jarak rata-rata average dari P4 kurang P4 dan P3. Selanjutnya buat seperti yang sama pada tempat alat di P3 dan P4. Terus masuk ke delta X. Selanjutnya untuk mencari delta X adalah dengan rumus jarak dari target, jarak dari P2, P1 yang ditunjukkan ditembakkan ke target 2 kali sin dalam kurung radian kali asimut awal P1. Setelah itu langsung copy ke bawah. Sama halnya dilakukan pada P2 untuk mencari delta X dengan rumus yang sama. Setelah itu kita mencari koreksi dengan rumus jarak awal dari posisi P1 menuju target 2 P2 bagi dengan jumlah ED kali S kali Fx, jumlah Fx yang yaitu adalah jumlah dari delta X. Sama halnya juga dengan P2. Jarak dari tempat P2 menuju ditargetkan ke P3 bagi dengan jarak delta D kali Fx. Sama halnya dilakukan pada P2, P3 dan P4 dengan rumus yang sama. Setelah itu mencari terkoreksi. Terkoreksi dengan rumusnya delta X tambah dengan koreksi. Langsung muncul hasilnya. Dilakukan hal yang sama pada P2 dengan rumus yang sama, P2, P3 dan P4. Oke, selanjutnya mencari delta Y dengan rumus jarak dari P1 menuju target P4 kali cos dalam kurung radian kali dengan azimut awal P1. Lalu enter. Terus tinggal copy saja ke bawah untuk mempercepat langkahnya. Ya. Sudah. Jika sudah, ini menghitung jumlah dari sudut-sudut delta X. Jumlah dari delta X. Yang hasilnya negatif 833 8,79. Fy adalah jumlah dari delta Y. Terus cari koreksi dengan rumus yang sama seperti pada delta X. Jarak dari P1 menuju P2 bagi dengan bagi dengan jumlah dari D kali dengan Fy. Dilakukan juga pada P2, P3 dan P4. Terus mencari terkoreksi. Terkoreksi sama seperti rumus delta X dengan rumus delta Y kurang koreksi. Dilakukan hal yang sama pada P2, P3 dan P4. Oke, selanjutnya untuk mencari delta H atau delta Z dengan rumus jarak kali tangen radian kali healing P2 healing yang sini tambah
tambah dengan tinggi alat P1 1460 kurang 15. Ya, kurang 15. Terus tarik saja ke bawah seperti biasa untuk mempercepat langkah-langkahnya. Selanjutnya dilakukan hal yang sama dengan rumus yang sama pada P2, P3, dan P4. Terus jumlah dari delta H, sum, dan ambil sudut-sudut, ambil pada jumlah awalnya, terus di sum. Fz sama dengan hasil dari jumlah delta H. Terus mencari koreksi. Koreksi sama dengan rumusnya jarak bagi dengan jumlah D kali dengan Fz. Ya, koreksi. Dilakukan hal sama pada P2, P3, dan P4. Terus mencari terkoreksi dengan rumus yang sama, yaitu jumlah dari delta H tambah dengan koreksi. Dilakukan pada hal yang sama pada P2, P3, dan P4 dengan rumus yang sama. Selanjutnya untuk mencari koordinat X, Y, dan Z. X diambil dari titik koordinat awal dikali dengan 1000. Y diambil dari titik koordinat Y awal dikali dengan 1000. Begitu juga dengan Z. Terus di bawahnya dari titik koordinat X ditambah dengan terkoreksi. Itu juga ini jumlah dari delta X ditambah dengan koordinat X ditambah dengan delta X. Terus di bawahnya koordinat dari X ditambah dengan delta X. Terus koordinat X ditambah dengan delta X pada detail. Dilakukan hal yang sama sampai mendapatkan data-data seperti pada tabel di samping. Dilakukan pada hal yang sama juga di koordinat Y dan Z. Baik, setelah mendapatkan hasil X, Y, dan Z, kita membuat P, E, N, Z, dan D. P itu banyaknya titik yang dibidik, E itu koordinat X, Earth, N koordinat Y, North, Z itu elevasi, dan D adalah keterangannya. Setelah itu, copy data ini masuk ke, lalu membuat teks dokumen untuk memplotting data pada Civil 3D. Terus paste, file, save. Oke, jika sudah, masuk ke Civil 3D. Yang pertama, point quartiles. Oke, cari dokumen yang telah kita buat. Open. Tunggu sebentar, lalu klik yang di PNZT space delimit. Oke. Terus klik ZE spasi. Oke. Jika sudah, masuk ke Ctrl A, point groups property, ke description only, terus oke. Oke, jika sudah, pergi ke surface, create surface, stylenya diganti dengan 1,5 background, edit di contrast interval,
Nanti ini di minor interval 0,2. Terus contour smoothing diganti dengan true. Oke. Terus oke. Jika sudah, pergi ke pergi ke modify surface, add data, point groups, all points. Oke. Terus sambungkan poligonnya. P1, P2, P3, P3 dan P4. Terus kembali ke P1. Udah. Ini cara plotting data ke Civil 3D. Kembali ke laporan. Kendala dan masalah yang ditemukan di lapangan. Adapun kendala yang ditemukan di lapangan pada saat praktikum antara lain faktor cuaca yang sangat panas sehingga menyebabkan kesulitan dalam pembacaan dan terlalu banyak objek yang menghalangi poligon dan detail yang akan dibidik. Kedua, kesalahan pada pembaca benang karena kelelahan mata. Yang ketiga, kurang ketelitian dalam menentukan koordinat sehingga pada saat plotting gambarnya sedikit berbeda dengan pengukuran di lapangan. Ya, beda. Oke. Bab keempat, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan perhitungan dan pengukuran poligon tertutup ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Dalam praktikum ini, mahasiswa juga dapat memahami cara pengoperasi teodolit dalam membaca rambu, membaca sudut horizontal dan vertikal. Perhitungan pengukuran menggunakan Excel hingga penggambaran dengan menggunakan software Civil 3D. Caranya, sebelum dan sesudah praktik, pastikan peralatan praktik dalam kondisi baik. Yang kedua, mahasiswa diharapkan menguasai materi terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum, sehingga dapat melaksanakan praktik dengan baik dan benar. Yang ketiga, bersihkan dan mengecek semua peralatan praktik sebelum dikembalikan. Yang keempat, perhatikan dan pahamilah semua arahan petunjuk dari pembimbing. Sekian dan terima kasih laporan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih dari saya.